Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Herul Amin, NIM 4218053. Saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama ada 8 asnaf zakat kontemporer. Pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Kemudian ada miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Kemudian kriteria fakir dan miskin: orang yang sudah cukup usia nikah dan ingin menikah tetapi tidak punya uang. Pelajar atau kategori yang tidak memiliki biaya pendidikan. Orang yang tidak mampu bekerja, orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak sesuai muruahnya. Kemudian pendapat ulama tentang standar kecukupan. Pertama, mencukupi kebutuhan selama hidupnya atau selama seumur hidupnya. Kemudian mencukupi kebutuhan selama 1 tahun. Kemudian sebesar nominal yang dibutuhkan. Kemudian orang yang dilembutkan hatinya. Asnaf yang selanjutnya adalah mu'alafatul qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya, keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan membela dari serangan musuh. Kemudian mu'alafatul qulubuhum menurut Yusuf Qaradawi, orang yang diharapkan bisa masuk Islam, rekan, mitra, dan keluarganya. Orang yang dikhawatirkan berbuat jahat terhadap Islam, mu'alaf agar ia teguh keislamannya. Tokoh muslim yang memiliki mitra non-muslim yang diharapkan bisa mengajaknya. Mu'alafatul qulubuhum di era kontemporer, penunjukannya diserahkan oleh otoritas. Jika pemerintah tidak melakukannya, ormas bisa menjadi wakil dari pemerintah. Kemudian asnaf yang selanjutnya riqab. Riqab bermakna hamba sahaya atau budak, baik laki-laki maupun perempuan. Riqab pada konteks kontemporer bisa dijadikan sebagai seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang yang dipenjara karena difitnah, seorang pembantu yang disekap oleh majikan. Kemudian asal selanjutnya ghorimin atau orang yang berhutang. Ragam orang yang berhutang: orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, orang yang berhutang untuk keperluan orang lain atau bersama. Kemudian asal selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah makna jihad. Makna kontemporernya adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dakwah, mengelola masjid, sekolah, majelis taklim, dan lain-lain. Kemudian Ibnu Sabil. Asnaf selanjutnya Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bakal dalam perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk maksiat, yang diperkirakan tidak mencapai tujuannya bila tidak dibantu dengan zakat. Kemudian asnaf selanjutnya ada amil zakat. Amil zakat adalah orang yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Pertanyaan yang kedua, yakni Quran yang mengatur tentang zakat. Ada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian ayat yang kedua yakni Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi hud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum
biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wa sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian zakat profesi dan zakat perusahaan. Zakat profesi ada zakat yang dikenakan atas pekerjaan sesuatu, bidang jasa atau pelayanan yang menghasilkan gaji dalam bentuk mata uang. Misalnya karyawan pabrik, dokter, sekretaris, pegawai bank. Zakat ini dapat dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulan atau setiap tahun ketika pendapatan tersebut mencapai nisab dan haul. Nisab zakat profesi ini mengambil rujukan dari nisab hasil perkebunan atau pertanian, yakni sebesar 5 wasak atau setara 652 kg beras atau bahan makanan pokok yang dimakan sehari-hari. Kemudian zakat perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori mal atau harta dan mempunyai nilai ekonomi. Perusahaan wajib zakat adalah perusahaan yang bergerak di usaha yang halal. Biasanya saham perusahaan tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu, muamalah dalam Islam, perusahaan digolongkan ke dalam syirkah, perkongsian, dan ketika mengeluarkan zakat, perkongsiannya digolongkan kepada sahisiyah, iktibariyah, orang yang badan hukum yang dianggap orang, para ulama. Zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan intinya berpijak pada kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, zakat ini secara umum nisabnya sebagai zakat senilai emas dan perak, yaitu 85 gram emas, dan zakatnya 2,5% dari aset, bukan dari keuntungan, yaitu uang kas dan atau barang siap diperdagangkan. Kemudian potensi zakat. Potensi zakat di Indonesia. Potensi zakat Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, berkembang pula metode perhitungan potensi zakat nasional. Menurut Basnas, potensi zakat di Indonesia sebesar 217 triliun rupiah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan. Namun, besarnya potensi zakat yang dimiliki negara Indonesia masih belum optimal dan belum terhimpun secara optimal oleh organisasi pengelolaan zakat. Kemudian, pertanyaan 5, inovasi teknologi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat di masa pandemi. Aspek teknologi yang digunakan yakni pengumpulan zakat dan wakaf, transfer bank, fintech payment, e-money, kemudian crowdfunding, kemudian sosial media marketing, tata kelola sistem zakat wakaf, membuat sistem informasi manajemen Basnas untuk pencatatan dan pelaporan zakat di Indonesia, pendataan data zakat wakaf melalui SIWAK, sistem informasi zakat wakaf, kemudian sistem informasi internal lembaga amil zakat dan lembaga nazir, penyaluran zakat dan wakaf mustahik. Pertama, pembuatan sistem database mustahik nasional. Kedua, integrasi data nomor induk kependudukan dan data lembaga zakat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, tugas dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang Zakat. Tugas Basnas terdapat pada pasal 6, merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
Kemudian Basnas menyelenggarakan fungsi itu ada di pasal 7, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, kemudian penyaluran dan pelaporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.